semuanya. Di video kali ini gue bakalan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pembelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. A few moments later. Untuk jawaban nomor 1, kewirausahaan adalah mencari peluang, mengatur segala sesuatunya, dan menanggung semua resiko untuk menciptakan hal yang berguna. Di TKJ dapat diwujudkan melalui jasa pasang jaringan, perbaikan komputer, pembuatan website, atau konsultasi teknologi. Dapat membuat pekerjaan sendiri, memenuhi kebutuhan masyarakat atau usaha kecil, akan layanan TKJ yang murah dan cepat, terus belajar teknologi baru, serta mendukung ekonomi daerah. Nomor 3, teknisi jaringan. Bekerja di bawah perusahaan, tugas sudah ditentukan, gaji tetap, risiko terbatas pada pekerjaan saja. Tapi kalau untuk wirausaha jasa TKJ, mengelola usaha sendiri, memilih layanan yang ditawarkan, penghasilan ya bergantung kinerja usaha, dan menanggung semua resiko. Bagian kreativitas, mencari ide baru, menghasilkan cara mudah kelola jaringan usaha kecil. Kalau bagian inovasi, merealisasikan ide menjadi produk yang bisa digunakan, misal aplikasi pantauan jaringan dari HP. Tetapi kalau wirausahaan, mengatur birokrasi dan memasarkan agar ide menjadi usaha yang berkelanjutan. Kebutuhan masyarakat atau usaha, mengikuti tren teknologi baru, mengecek kemampuan diri, serta mengidentifikasi celah yang belum terpenuhi oleh pesaing. Masalah warung toko kecil atau warung kecil, dia tuh masih menggunakan catatan manual dan sering mengalami gangguan internet saat promosi online. Nah, solusinya menawarkan paket layanan sistem kasir sederhana, pasang jaringan internet stabil, pelatihan penggunaan sistem, serta perawatan rutin. Layanan akan sesuai dan mudah diterima, dapat membedakan diri dari pesaing, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mengurangi resiko kegagalan usaha. Teknologi seperti 5G, jaringan nirkabel canggih, dan cloud computing. Nah, membuka peluang baru seperti pemasangan jaringan 5G, pengelolaan data cloud, keamanan sistem digital, pemasangan perangkat pintar, serta konsultasi efisiensi teknologi. Peta itu ibaratnya menjadi peta atau petunjuk jalan usaha, memiliki tujuan yang jelas, memudahkan pengelolaan keuangan, menjadi dasar untuk mencari modal, serta antisipasi masalah yang mungkin muncul. Ringkasan singkat, deskripsi usaha, analisis pasar, cara kerja, strategi promosi, dan perancangan keuangan. Hubungan perencanaan biaya dan penentuan harga jasa, semua biaya tetap dan berubah-ubah. Harus dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Harga harus cukup untuk menutupi biaya dan menghasilkan untung dan tetap kompetitif. Pentingnya menghitung BEP. BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya, tidak untung maupun rugi. Menghitungnya membantu
mengetahui target jumlah layanan yang harus dijual, menukarkan harga, mengatur biaya, serta antisipasi jika usaha belum sesuai rencana. Cara menentukan target pasar yang tepat: mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristiknya, memilih kelompok dengan peluang besar dan sesuai kemampuan, serta menyesuaikan layanan dan promosi dengan kebutuhan mereka. Pentingnya pemasaran digital dapat menjangkau banyak orang dengan biaya yang lebih murah, memudahkan pemantauan efektivitas promosi, tepat sasaran karena target pelanggan aktif di dunia digital, serta meningkatkan citra profesional usaha. Contoh media promosi efektif, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis, website atau halaman khusus seperti program rujukan. Dampak pelayanan baik: menghasilkan pelanggan tetap, mendapatkan rujukan secara gratis, meningkatkan reputasi usaha, serta memudahkan penanganan masalah dengan pelanggan. Pentingnya etika bisnis: meningkatkan kepercayaan pelanggan, menciptakan hubungan baik dengan pesaing, memastikan kebutuhan terhadap hukum, serta membuat usaha lebih diterima masyarakat dan berkelanjutan. Pentingnya haki untuk melindungi hasil karya atau ide, misal aplikasi sistem khusus dari Tier 1, meningkatkan nilai usaha dan daya tarik investasi, membuat layanan unik, serta menghindari sengketa hukum. Sikap profesional untuk jaga kepercayaan pelanggan: jujur dan terbuka, bertanggung jawab, menjaga rahasia, terus belajar, serta ramah dan cepat tanggap. Usaha yang akan saya bangun ketika saya lulus itu pembuatan dan pengelolaan website. Jadi itu pertama-tama sebelum mulai itu kita tentukan dulu nih target pasar dan solusi yang sesuai, riset kompetitor untuk cari celah pasar. Siapkan portofolio, contohnya itu kayak website yang menarik. Terus yang kedua itu ketika kita mengembangkan itu pilih teknologi yang tepat dengan kebutuhan proyek. Desainnya fokus pada kemudahan pengguna dan responsifnya itu di berbagai perangkat. Buat konten relevan dan SEO friendly, jaga keamanan website dan data. Uji semua fitur sebelum peluncuran.